Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menangis di dalam ruang sidang saat membacakan nota eksepsi atau keberatannya di depan majelis hakim dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 1 Juli 2025. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani yang mengenakan kemeja putih itu menyelipkan poin pesan kepada ketiga anaknya sambil menangis saat membacakan nota eksepsinya. Majelis hakim yang mulia, bahwa eksepsi ini saya dikhususkan buat ketiga anak saya. Pertama, Laura Meizani Mawardi, Askar Akila Mawardi, Arkana Mawardi, kata Nikita Mirzani sambil menangis dan mengelap hidungnya dengan tisu. Bahwa Ami bukan pelaku teroris, bukan gerbong narkoba. Mengapa Ami MU diberlakukan seperti penjahat berbahaya di negara ini, tambahnya seraya menitihkan air mata. Wanita yang akrab disapa Niki ini juga menyampaikan ke majelis hakim, sejak awal Maret 2025, ia sudah tidak bisa bertemu dengan ketiga anaknya karena resmi jadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, yang laporannya dibuat oleh Reza Gladys. Saya tidak bisa menjalani ibadah puasa dengan anak saya, dan juga Hari Raya Idul Fitri bersama-sama seperti umat muslim yang pada umumnya, ucapnya. Kemudian, Nikita Mirzani Mawardi ini menangis kejar saat mengungkapkan kerinduannya kepada ketiga anaknya. Tertuntuk ketiga anakku, mami kangen nak, ungkap Nikita Mirzani sambil menangis terisak. Setelah melakukan jeda sekian detik, sambil menghela napas, Nikita Mirzani meminta ketiga anaknya bersabar menunggu dirinya pulang ke rumah. Yang sabar ya nak, jangan lupa mendoakan mami, karena mami tetap berjuang memegang teguh kebenaran. Mami yakin kemenangan bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan, ujar Nikita Mirzani. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengungkap kebenaran. Jangan takut dan ada keraguan menyuarakan kebenaran, tambahnya. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia, agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare manapun, serta menumbangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah
tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.